Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 yang akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul Overview Kurikulum 2013 yang beranggotakan Syarifah Faranisa, Sagita Febi, Eva Aviananda, dan Diah Ayu Nujumul. Mari kita simak video berikut ini. Nah, kali ini saya akan membahas perubahan kurikulum KTSP ke kurikulum 2013 atau biasa kita sebut dengan K13. Jadi, latar belakang perubahan KTSP ke K13 adalah sebuah proses perubahan pembelajaran di mana KTSP ini memiliki banyak permasalahan atau memiliki banyak kekurangan. Beberapa faktor tersebut yaitu ada pembelajaran yang hanya bertumpu kepada guru saja di mana siswa itu tidak berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua ada standar penilaian yang hanya bertumpu kepada proses dan hasil saja. Kemudian yang ketiga yaitu tidak pekanya KTSP ini kepada perubahan zaman baik itu global, nasional maupun lokal. Nah, itulah yang mendasari kenapa KTSP ini dirubah dan dirombak kembali agar untuk menuju ke kurikulum yang lebih baik dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Nah, namun perubahan ini tidak dilakukan dengan asal-asalan saja. Perubahan ini dilakukan semata-mata dengan niatan untuk sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Meskipun pada kenyataannya setiap kurikulum itu memiliki kekurangan dan memiliki kelebihan masing-masing, namun tetap semakin perkembangan zaman ini KTSP harus dievaluasi dan dirubah agar menjadi lebih baik lagi. Kemudian kurikulum K13 adalah sebuah solusi yang dapat digunakan untuk menghadapi masalah. Maksudnya, di mana perubahan kurikulum 2013 ini dirubah menjadi lebih baik, di mana siswa ini dilatih untuk lebih aktif dan lebih berperan yang pertama, yaitu agar nantinya anak bangsa ini mampu berkembang di zamannya dan mampu bersaing pada nantinya. Nah, kemudian K13 ini adalah sebuah kurikulum yang sudah melakukan penyederhanaan. Kemudian sebuah kurikulum yang sudah melakukan tematik integratif namun tetap mengacu pada K13. Nah, K13 ini adalah sebuah kurikulum yang sudah mengalami penyederhanaan yang sudah dirancang secara konkret. Jadi di mana siswa itu menjadi lebih aktif dan harus lebih berperan yang pertama, seperti itu. Hakikat kurikulum 2013. Adanya kurikulum 2013 adalah upaya untuk penyederhanaan dan tematik integratif yang bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa untuk mampu lebih baik dalam melaksanakan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau apa yang telah mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Dibentuknya kurikulum 2013 yaitu dikarenakan pada kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2006 ada beberapa permasalahan. Salah satunya yaitu yang pertama, konten terlalu padat, materi terlalu luas, tingkat kesulitan tidak sama dengan perkembangan usia anak. Yang kedua, kurikulum tidak sepenuhnya berbasis pada kompetensi. Yang ketiga, kurikulum belum peka terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun pada tingkat global. Yang keempat, standar penilaian belum mengarah ke berbasis kompetensi. Yang kelima, standar pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci. Serta ada beberapa faktor yang menjadi alasan dikembangkannya kurikulum 2013. Yang pertama, tantangan masa depan yang meliputi arus globalisasi, tentang masalah hidup, kemajuan iptek, dan lainnya. Yang kedua, ada kompetensi masa depan yang meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir kritis dan jernih. Yang ketiga, fenomena sosial yang mengemukakan seperti perkalian pelajar, korupsi, narkoba, dan gejolak sosial. Selanjutnya ialah substansi pada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 sendiri dalam pelaksanaannya memiliki 3 kompetensi di dalamnya. Yang pertama ialah kompetensi sikap, yang kedua ialah kompetensi keterampilan, dan yang ketiga ialah kompetensi pengetahuan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai 3 kompetensi ini. Yang pertama ialah kompetensi sikap atau attitude.
Pada kurikulum 2013, kompetensi sikapnya lebih mengacu kepada pendapat dari Great Wall. Great Wall sendiri mengungkapkan adanya 5 tahapan dalam kompetensi sikap. Tahap pertama ialah menerima, di mana peserta didik menerima berbagai fenomena rangsang tertentu, seperti saat aktivitas di dalam kelas. Yang kedua, atau tahapan kedua ialah merespon. Pada tahapan ini, peserta didik dituntut untuk memberikan respon terhadap fenomena yang ada dengan berbagai cara. Tahapan ketiga ialah menilai. Pada tahapan ini, peserta didik dituntut untuk mengapresiasi atau menilai sebuah objek, fenomena, atau perilaku tertentu. Pada tahapan keempat ialah organisasi. Pada tahapan ini, peserta didik dituntut untuk menyatukan berbagai nilai, menyelesaikan konflik, dan membangun sebuah nilai internal. Yang terakhir atau tahapan kelima ialah karakterisasi. Tahapan ini lebih terfokus terhadap nilai-nilai sebelumnya yang telah dibangun atau dibiasakan dan akhirnya menimbulkan suatu karakteristik yang unik. Selanjutnya atau kompetensi selanjutnya ialah kompetensi keterampilan atau skill. Pada kurikulum 2013, kompetensi keterampilannya lebih mengacu kepada pendapat Jeff Dreyer. Jeff Dreyer mengungkapkan adanya 5 tahapan dalam kompetensi keterampilan. Yang pertama ialah mengamati, di mana pada tahapan ini peserta didik dituntut untuk mengamati dunia atau alam sekitarnya agar nantinya peserta didik lebih sensitif bila terjadi suatu hal yang sepertinya tidak sering terjadi di dalam alam sekitarnya atau dunia. Yang kedua ialah menanya, di mana peserta didik dituntut untuk memiliki sifat bertanya. Karena pada bertanya ini merupakan salah satu konsep fasilitator aktif yang harus dimiliki oleh seorang penemu. Yang ketiga atau tahapan yang ketiga ialah bereksperimen, di mana peserta didik dituntut untuk mau bereksperimen agar nantinya dapat menciptakan suatu data atau sesuatu hal yang kiranya dapat berguna untuk masa depan. Pada tahapan keempat ialah menghubungkan. Peserta didik dituntut untuk dapat menghubungkan berbagai bidang yang berbeda, baik dari industri, pengetahuan, geografi, maupun bidang-bidang yang lain. Yang kelima atau tahapan yang terakhir ialah mengkomunikasi. Peserta didik dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan orang dengan latar belakang yang berbeda-beda pula, agar nantinya dapat menciptakan berbagai perspektif yang berbeda, dan hal tersebut dapat menambah wawasan dari peserta didik. Selanjutnya atau yang ketiga ialah kompetensi pengetahuan atau knowledge. Pada kurikulum 2013, kompetensi pengetahuannya lebih mengacu kepada pendapat dari Bloom. Bloom mengungkapkan adanya 5 tahapan dalam kompetensi pengetahuan. Yang pertama ialah mengetahui, di mana peserta didik mengetahui dan mengingat suatu hal tetapi belum tentu memahaminya. Yang kedua ialah memahami atau tahapan kedua ialah memahami, di mana peserta didik mampu mendeskripsikan menggunakan bahasanya sendiri. Tahapan ketiga ialah menerapkan, di mana peserta didik mampu menerapkan pengetahuan yang ada pada masalah yang ada di sekitarnya. Pada tahapan keempat ialah menganalisis, di mana peserta didik mampu menganalisis bagian-bagian komponen dari konsep yang telah ada. Tahapan yang kelima atau tahapan yang terakhir ialah mengevaluasi, di mana peserta didik mampu menilai suatu ide yang ada. Substansi selanjutnya ialah pada kurikulum 2013 memiliki penguatan proses. Proses tersebut dikembangkan melalui berbagai pendekatan atau metode. Kurikulum 2013 sendiri memiliki 5 pendekatan atau metode di dalamnya. Yang pertama ialah pendekatan tematik terpadu. Pada pendekatan ini, pembelajaran melibatkan berbagai bidang studi untuk memberikan sebuah pengalaman yang nantinya akan bermakna untuk siswa. Oleh sebab itu, diharapkan dengan metode ini akan memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa, dan nantinya siswa dapat menanamkan konsep yang telah mereka pelajari sebelumnya. Pada model pembelajaran ini bukan hanya mendapatkan pengetahuan dari guru saja, akan tetapi guru yang nantinya akan mendorong agar siswa mampu menganalisis dan menyimpulkan berbagai pengetahuan yang ada atau yang mereka telah dapatkan. Yang kedua ialah pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah. Pada pendekatan ini, siswa dijelaskan mengenai adanya pendekatan ilmiah. Dan siswa nantinya akan dijelaskan bahwa pembelajaran atau pengetahuan dapat diperoleh dari mana saja dan kapan saja.
Pada pendekatan ini, siswa dijelaskan bahwa mereka tidak harus hanya menerima pembelajaran dari guru, tapi mereka bisa juga mencari tahu atau mencari sumber belajar dari berbagai hal atau berbagai bidang. Yang ketiga ialah discovery learning. Di discovery learning sendiri merupakan pembelajarannya ini menuntut siswa untuk aktif, di mana siswa dijelaskan bahwa pembelajaran atau pengetahuan dapat diperoleh di mana saja dan dari siapa saja. Nantinya dalam pembelajaran ini, siswa dituntut untuk berdiskusi antar rekan tim atau sesama teman dan juga guru agar pengetahuannya lebih mendalam lagi atau lebih banyak lagi. Yang keempat ialah problem based learning. Nantinya peserta didik atau siswa akan diberikan suatu masalah kontekstual yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Dan diharapkan dengan metode problem based learning ini peserta didik dapat menyelesaikan berbagai masalah yang akan mereka hadapi pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Yang kelima ialah project based learning. Pada metode pembelajaran ini, siswa dituntut untuk mengeksploitasi, menilai, menginterpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan sebuah proyek atau sebuah media dari hasil belajarnya. Perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya. Pada kurikulum 2013 tidak berdasarkan materi yang harus dikuasai terlebih dahulu, tetapi standar kompetensi lulusan atau SKL. Nah, kesiapan peserta didik dan kebutuhannya mampu menentukan kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, standar proses, standar isi, standar penilaian, dan silabus. Sedangkan untuk kurikulum 2013, silabus telah ditentukan oleh pusat dan sekolah hanya membuat RPP. Rekonstruksi pembelajaran dalam kurikulum 2013 mengacu pada 3 teori pokok tentang sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Teori ini terdapat dalam RPP, yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama mengacu pada sikap spiritual. Kompetensi inti yang kedua mengacu pada sikap sosial. Kompetensi inti yang ketiga mengacu pada aspek pengetahuan. Sedangkan kompetensi inti yang keempat mengacu pada aspek keterampilan. Rekonstruksi pembelajaran kurikulum 2013 menggunakan standar proses dengan menerapkan pendekatan saintifik dan berbagai model pembelajaran yang menuntut keaktifan peserta didik, seperti menggunakan model pembelajaran berbasis tematik terpadu, pendekatan saintifik, pembelajaran penemuan, pembelajaran berbasis masalah, hingga pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Pada slide selanjutnya yaitu ada penyempurnaan pola pikir perumusan kurikulum. Nah, di sini terdapat 3 kurikulum, yaitu KBK atau kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004, kemudian KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006, dan ada kurikulum 2013. Nah, kurikulum KBK, KTSP berbeda dengan kurikulum 2013. KBK dan KTSP, standar kompetensi lulusan atau SKL diturunkan dari standar isi, sedangkan kurikulum 2013 seperti yang telah saya jelaskan tadi, standar kompetensi lulusan atau SKL diturunkan dari kebutuhan peserta didik. Kemudian, standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran, yaitu pada kurikulum KBK dan KTSP. Sehingga standar kompetensi lulusan ini yaitu mata pelajaran yang telah dirinci menjadi standar kompetensi mata pelajaran. Nah, sedangkan pada kurikulum 2013, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan atau SKL melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pengetahuan berbeda dengan kurikulum 2013. Nah, pada
kurikulum KPK dan KTSP terdapat pemisahan mata pelajaran. Di sini di kurikulum 2013, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian pada KBK 2004 dan KTSP 2006, kompetensi diturunkan dari mata pelajaran. Sedangkan pada kurikulum 2013, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian, KBK dan KTSP mata pelajaran lepas satu dari yang lain, seperti sekumpulan mata pelajaran yang terpisah. Sedangkan pada kurikulum 2013, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti. Seperti itu. Itu tadi pemaparan yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.